perbincangan kita hari ini dan ternyata kita juga baru tahu kalau Ternyata ISG-nya menurun, The Tickers. Heeh. Bukan menguat. iya Memang kemarin sempat kemarin, menguat, heeh. makanya gua, apakah aku hidup di masa lalu? Kita emang anaknya nggak bisa move on karena kita pinginnya kan menguat terus Mhm. soalnya ya kan, betul. Nah, oke kita udah kedatangan nih tamu istimewa kita, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Mbak Mbak Sheryl. Sheryl. Halo, Mbak. Halo The Tickers. Ketemu Halo lagi. Mbak, Gimana Mas. kabarnya? Baik dong. Oke. Selalu semangat. Selalu semangat ya. Walau merah begini ya Mbak, ini kita di belakang bisa lihat Mm-mm. sangat merah sepertinya Mbak. Iya. ya. Tiarap ini mah. Ini diskon. Oh, diskon. Nah, saatnya kan? Inilah saatnya saatnya. untuk belanja. Betul, Serok. betul. Betul. Mm-mm. Nah, ini kan belum jam 4, berarti ada sektor-sektor yang bisa kita koleksi dulu nggak nih sebelum jam 4 gitu misalkan? Sebelum Ada nggak? ditutup. Wah, udah nggak keburu sih Udah ya. nggak keburu, Kelihatannya kita ya. nggak bisa kayak seret gitu. Besok lah ya. Besok Besok, masih oke. bisa, tapi Besok kira-kira lah apa ya, sih lebih Mbak fresh. so far Iya. yang Nah, bisa jadi, kita koleksi? kita lihat memang bukan cuma IHSG ya yang hari ini koreksinya dalam nih. IHSG kan masih bergerak sih memang, tapi kisarannya closingnya melemah 1%-an ya di Oke. kisarannya. Cukup signifikan Ya. ya. Tapi kalau kita cermati negara-negara tetangga, bursa regional ini juga merahnya bahkan bisa lebih besar nih. Wow. Contohnya ya di hari ini misalnya kayak Shanghai, ini melemahnya 1,73% di hari ini Wow. saja, hampir 2% loh. Itu ya. tinggi banget ya kan Mbak? Dalam banget. Dalam banget, wow. Terus Hong Kong 1,96%. Jadi ya kalau kita mendang-mending masih mendingan IHSG lah ya. Kalau mending masih mendingan IHSG. Iya betul. Betul. Karena sebenarnya dari semalam ini ada sentimen yang agak meragukan dari Amerika gitu ya. 2 hari yang lalu memang ada pernyataan yang hawkish dari pejabat The Fed yaitu Mr. Neil Kashkari ya. Oke. Beliau gubernur The Fed untuk negara bagian Minnesota. Ya. Beliau mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga di bulan Desember tuh bisa jadi dihentikan, bisa saja tidak terjadi gitu kalau inflasinya naik di luar perkiraan gitu. Dan semalam data inflasinya tuh naik ya, tapi tidak melampaui perkiraan. Oke. Sebenarnya datanya bagus ya, sesuai sama perkiraan pasar, mau inflasi umum, mau inflasi inti, semuanya sesuai perkiraan, tapi keduanya sama-sama naik gitu. Sedangkan market kan maunya inflasi tuh turun terus, melanjutkan tren penurunannya tanpa naik-naik. Nah, kalau data inflasinya naik, artinya kan market merasakan ya The Fed ini bekerja dengan amat luar biasa untuk bisa menurunkan suku bunga. Bahkan udah dipertahankan level suku bunga yang relatif tinggi, masih aja belum tercapai. Bahkan inflasinya masih kembali mencuat yang di bulan-bulan lalu udah konsisten turun kayak gitu. I see. Jadi ini membuat pelaku pasar khawatir, apalagi Presiden baru Amerika, Mr. Trump, punya beberapa kebijakan yang dinilai bisa menyulut inflasi Amerika kembali naik. Nah, makanya bursa Asia hari ini ketiban koreksi yang dalam seperti IHSG. I see. Tapi Karena market jadi ragu nih, bener nggak sih suku bunga bakalan turun Desember? Terus 2025 bagaimana? Kayak gitu. Udah mau tutup tahun lagi. Udah mau tutup tahun, tapi akhir tahun ini sebenarnya ngaruh nggak sih sama IHSG yang turun ini? Akhir tahun soalnya kan. Iya. Memang kalau secara historical kita lihat kinerja bulanan mau indeks Amerika, Asia, IHSG, bulan Oktober, November itu langganan koreksi secara month on month. Mau apapun alasannya itu selalu koreksi secara bulanan kayak gitu. Tapi di bulan Desember itu biasanya selalu hijau kinerjanya. Jadi memang ada dinamika pasar yang umumnya bergerak seperti itu. Setiap tahun pokoknya ada aja sentimen negatif ya di Oktober, di November. Ntar kalau tahun-tahun lalu soal perang dagang, soal rilis kinerja kuartal ketiga yang gak bagus, yang di bawah estimasi. Pokoknya ya
koreksilah bulan-bulan koreksi Hmm. Oktober November. Oh, bulan-bulan koreksi Tapi ya. sebenarnya kalau tidak koreksi justru itu anomali. Justru heran. Oh, Wah, oke. kalau Novembernya udah naik, Desember masih naik gak ya? Gitu. Oh, oke. Kalau misalnya Novembernya turun, kan kita bisa lebih optimis nih. Wah, dengan mudahnya Desember bisa naik nih. Iya, gitu. iya. Justru Oke. peluang kalau ada koreksi seperti Oh, ini. benar. Ini kan peluang. Ini adalah saatnya kita mengkoleksi yang perlu dikoleksi. Betul. Ya kan? Ih, udah jam 4 nih. Iya. Udah pas enggak jam 4.01 sih. Mm-mm. Oh iya benar. Iya sih. 1 menit aja tuh berharga loh, Cut. 1 menit Time berharga. Silakan nih, Mbak Sheryl gimana nih? Oke, Ini iya. Gimana, Mbak? IHSG-nya udah tutup. Ya. Oke. Melemahnya 1,29% ya. 1,29. Semakin dalam memang koreksinya. Lalu Oh. kalau kita cermati sebenarnya level-level closing IHSG saat ini itu kalau dicermati lagi ada level support kuatnya kayak gitu ya. Kalau kita lihat nih hari Senin 11 November itu kan sempat koreksi juga tuh Iya. IHSG-nya meskipun akhirnya rebound ya. Dan kita lihat dari menyentuh level 7.182 ya. Sekarang kan di 7.200-an. Jadi kurang lebih mendekati ya level supportnya. Kita lihat beberapa hari bahkan besoknya langsung rebound kayak gitu. Ada technical rebound ya. Jadi justru itu kalau ada koreksi kesempatan untuk kita beli barang-barang bagus dengan Iya. harga yang murah. Betul. Seperti itu. Karena nih ibarat lagi diskon nih, ya Iya, kan? betul. Ini dia Pucut mau beli aja. saatnya. Udah nggak bisa, udah tutup kan. Kan dicek aja Oh, dulu, dicek. Pak. Kita kan Kirain. ngecek aja dulu. Tapi so far yang kira-kira ini menarik nih untuk dikoleksi Mbak Sheryl saat ini apa? Dengan keadaan yang seperti ini. Atau mungkin di periode akhir tahun nih, Mbak. Iya, di periode akhir tahun. Oke, kalau dari sekarang sih kita lihat yang menarik untuk dikonsumsi apa? Dikonsumsi. Dikoleksi. Oh, iya. Agak takut ya kalau dikonsumsi ya, Berarti Mbak ya. bukan mandi uang, mandi saham. Benar. Kemarin kan ada yang mandi susu. Oh iya, udah kalau Iya, kalah. benar. Ini kita jangan kalah. Nanti Pucut mandi obligasi kan. Ya, mau sih. Mau. Mandi bunga obligasi Oh, di kali. bunga obligasi. Iya, Nah, mau itu itu. dia. Ya kan? Bukan Oke. mandi bunga biasa. Oke. Sektornya yang menarik kita lihat sektor keuangan ini masih selalu oke ya untuk ditabung. Secara fundamental juga saham-saham big banks itu kuat fundamentalnya. Lalu juga kita lihat dari sektor properti karena kita lihat sektor properti itu kalau dia IHSG-nya menguat, dia yang paling cepat rebound. Dia yang paling sensitif sama penguatan IHSG. Oke. Itu sudah terbukti di awal pekan ini ya, di 2 hari kemarin seperti itu. Karena sektor properti kan juga lagi banyak sentimen positif. Ya. Berbeda dengan sektor consumer consumer cyclical alias konsumen non primer. Non-premier. Ini yang menyasar produk-produk retail. Nah, ini lagi koreksi juga nih untuk jangka pendek. Kita lihat sentimennya kurang baik karena hari ini ada pernyataan dari Ibu Sri Mulyani yang kembali menegaskan kalau PPN sebesar 12% itu akan kembali diterapkan di Januari 2025. Dan kemarin kan kita sudah berharap ya jangan diterapkan dulu dong, dihabis dulu dong. Tapi enggak, si Ibu Sri sudah bersabda demikian ya. Jadi itu juga bisa dikhawatirkan menekan konsumsi masyarakat ya, khususnya produk-produk yang enggak pokok gitu, yang boleh beli boleh enggak, alias Iya. sekunder kayak Iya, gitu. iya. Dari 11 jadi 12% ya, Mbak? Iya, 1% Per 1 kan Januari 1% kan 2025. lumayan ya. Kalau kita beli Lumayan. alat-alat elektronik yang baru 1% lumayan. Iya, kalau belinya banyak gak kerasa sih. Iya. Heeh. Belinya sekeluarga aja udah berapa orang tuh. Iya. Ya kalau sendiri ya dikali berapa angkanya juga udah lumayan kalau barang elektronik ya. Kayak gitu. Kan PPN ini juga berlaku kayak untuk kita ke restoran, belanja, Oh iya, pakaian. kalau nongkrong. Iya, Nah, makanya ngaruh Yang banget biasanya nih. PPN 11 jadi 12% lumayan. Berasa Nongkrongnya kan? setiap hari lagi. Iya. Berasa tuh, Berasa berasa banget, berasa banget. Heeh.
Ya, tapi emang kan berarti kita harus punya investasi. Nah, itu dia. Ya kan. Bisa Nah, jadi kita menambah keranjang dengan beli emas, cocok nggak Mbak kalau sekarang beli karena emas? kan Karena harganya mumpung lagi turun. Lagi turun ya, turun Heeh. signifikan nih harga emas. Nah, harga emas yang turun juga bisa dijadikan peluang untuk kita beli investasi emas ya. Bisa dari logam mulianya yang fisik, bisa dari emas digital, tapi harus pastikan legalitasnya, jangan sampai investasi bodong gitu. Bisa juga beli saham-saham emas kayak gitu. I see. Kalau gue tuh gimana nih Mbak? Lagi gimana? Kebetulan lagi lihat Langsung buka Goto. Kayak masih di angka gocapan Mbak 60 kayak Goto masih ya? ini nih masih oke lah. Enggak, Goto sekarang udah di 66 ya harganya. 66. Itu sempat di 50-an ya beberapa bulan lalu di bulan September. Tapi sekarang memang akhir-akhir ini dia rebound ya. Karena Oke. rilis kinerja kuartal ketiganya meskipun memang masih rugi, tapi ruginya ini berkurang signifikan si Goto Oke. gitu. Oh. Ya memang salah satu ciri khas atau karakter utama dari perusahaan-perusahaan teknologi apalagi startup ya biasa kan 5 tahun pertama tuh pasti rugi dulu gitu Oke. ya. Struggling dulu. Gitu. Nah, tapi kita lihat memang kalau secara ya ini balik lagi ke appetite alias seleranya investor. Ada juga investor tuh yang gue lebih nyaman kalau beli saham itu yang sudah terbukti Ya. bisa mencetak profit. Ada juga yang nggak apa-apa masih rugi, toh gue kan pegangnya short term, bisa buat di tradingkan saja jangka pendek kayak gitu. Nah, sektor teknologi memang hari ini salah satu yang menjadi penahan laju IHSG untuk tidak koreksi lebih dalam lagi. Oh ya, Seperti bursa-bursa regional lainnya gitu. Kita lihat yang menjadi penopang hari ini dari saham Bukalapak ya. Oke. Ini menguatnya 3,36%. Kita lihat ini kayaknya Goto sama Bukalapak tuh gantian menguatnya. Gantian. Oh. Oke, menarik ya. Tag team. Tag Kalau di team. Smackdown. Kayak gitu. Jadi kemarin Goto sudah menguat, Bukalapaknya kemarin agak diam, konsolidasi. Hari ini Bukalapaknya menguat, Gotonya yang melempem. Kayak gitu. Oke, emang mesti gantian-gantian gitu ya. Tapi kalau soal teknologi Mbak yang punya BUMN tuh Telkom itu Mbak kayak masih turun terus ya Mbak? Telkom bukan saham teknologi ya, lebih Bukan teknologi deh ya? bukan komunikasi, ya, komunikasi. infrastruktur ya. Ya kalau Telkom memang ini masih strong bearish ya. Kita lihat belum ada suatu gebrakan yang khusus ya di kinerja atau di bisnisnya si Telkom. Apalagi kita lihat persaingan di bidang komunikasi infrastruktur ini juga sangat sengit ya gitu. Oh, iya sih. Iya. Menarik banget nih. Kalau yang buat cewek-cewek nih selain emas kan mungkin ada yang bisa dikoleksi karena diskonnya oke. Emas, om, abang bisa tuh. Astaga. Ya kan emas. Dia emang nih otaknya ya. Nah, kenapa sih? Ya siapa tahu retail ada, kesehatan bisa. Bisa. Cewek-cewek ya Oh, kan. iya, bisa. Bapak mau jadi investor saya hari ini. Gak kuat cut. Jadi gimana Mbak Sheryl, ada nggak nih kira-kira? Oke, kalau untuk besok ya kita cermati saham yang menarik tuh bisa dari sektor kesehatan. Kesehatan menarik ya? Menarik. Oke. Harusnya ada potensi rebound ya untuk besok karena ini kan defensif dia ya. Iya. Lalu kalau untuk energi hari ini kan sempat jadi top loser ya. Koreksinya tuh hampir 2% energi gitu ya. Nah, biasanya sektor energi tuh kalau sudah koreksinya dalam ya, ada tanda-tanda rebound biasanya gitu. Ada penguatan. Apalagi kalau nanti malam harga emasnya atau komoditas batu bara yang merupakan komoditas energi tuh menguat gitu ya. Tapi memang nanti malam tuh perlu kita cermati karena sentimennya masih agak berawan ya kalau dari bursa global. Karena dari Amerika nanti malam tuh ada rilis data inflasi PPI, inflasi tingkat produsen. Dan apalagi besok itu di hari Jumat keramat nih kalau minggu ini. Jumat keramat ya. Kenapa tuh Mbak Sheryl? Karena malamnya ada komentar dari The Fed, dari gubernur The Fed-nya, khususnya si Jerome Powell tersebut, kayak gitu. Jadi besok masih bisa
koreksi ya, tapi kita lihat support kuat ada di 7.180 tersebut di level terendah hari Senin dan potensi menguat ke level 7.280. Oh gitu. Oke, berarti kalau misalkan koreksinya dalam, reboundnya juga lumayan kuat dong harusnya berarti. Jadi kita jangan berkecil hati dong. Betul, apalagi kalau untuk investor ya. Investor jangka panjang, kalau lagi ada koreksi beruntun seperti ini, itu waktu yang tepat buat koleksi saham. Karena kapan lagi dapat saham bagus dengan harga murah? Kalau udah naik kan menyesal. Ya, Bener. kenapa nggak Dari 10 beli? tahun Iya benar. lalu gua beli. Lama banget. Ibarat kata ini 11-11 lah. Betul. Kita gitu ya. 11-11 beli apa? Iya. Beli saham. Saham. Nah itu kan enak ya Betul, kan. Daripada beli yang nggak jelas mendingan nih buat masa depan. Karena kapan waktu terbaik Mbak Sheryl untuk berinvestasi? Sekarang juga Di mana investasinya? investasiku for better tomorrow. Itu dia. dia. Yang dinanti-nanti. Itu dia yang Sebagai dinanti-nanti. punchline. Betul. Betul. Oke. Aduh terima kasih banget nih Mbak Sheryl nih luar biasa Sama-sama. banget. Hari ini kita tunggu besok karena besok tuh hari Jumat kan. Jumat. Jumat keramat soalnya. Jumat keramat di Jumat besok. keramat. Nah, siapa tahu Bapak mau koleksi sesuatu besok. Cincin akik. Arahnya kenapa ke sana sih? Bapak Kenapa sekali ya? cincin akik Gak sih? apa-apa. Aduh. Tapi gak apa-apa. Mbak Sheryl, sekali lagi terima kasih Mbak Ya, Sheryl. Mbak makasih. Sheryl. Besok kita ketemu lagi. Besok kita ketemu lagi. Oke. Siapa tahu ada yang menarik untuk dikoleksi-koleksi besok sebelum ya kan? Sebelum weekend. Sebelum Biar weekend. weekendnya ceria. Biar Seninnya tuh semangat tuh. Atau buat Senin ini. Seninnya kan bisa juga kan Bisa. kita sedikit prediksi bisa kan Mbak Bisa. Sheryl gitu. Oke The Tickers, abis ini kita ada apa Pak Afif? Habis ini kita ada itu tadi soal Pilkada Jakarta. Elektabilitas. Menarik. Karena 3 bentar calon, lagi iya, ya. bentar lagi. 27 27 November. Betul. Kalau misalnya The Tickers penasaran nih ada apa ya kan? Atau bingung milih siapa? Betul. Ya, tanya ke tim sesnya masing-masing. Ya benar. Iya kan? Kan kita bukan ini. Kita bukan. Bingung, iya. Oke, kalau gitu abis ini kita punya pembicaraan yang seru banget kan pastinya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.